Nuhun sewu Bapak Ibu, kita mulai nggih. Suaranya Oke terdengar? Bapak. Nggih, sampun jelas. Bapak. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yeni yang saya hormati dan Bapak Ibu Nggih, Bapak. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan komunikasi kita, belajar kita di LMS BG dalam jabatan bareng-bareng bersama di sini, dan bukan buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu yang belum hadir di sini, kita mulai dulu. Jalan udah tadi karena ada sedikit kendala, itu sudah mundur 24 menit, ngaten nggih. Ya, sebelum saya memulai refleksi di modul ke-8 ini, punten ini Bapak Ibu sekalian, saya mau mengingatkan ini setelah saya dan Bia ini cek ngaten, nampaknya masih ada beberapa yang belum mengunggah yang modul 7. Silahkan, ini berhubungan dengan tagihan nggih. Jadi rekamannya track record aktivitasnya terekam di sistem, monggo biar nanti tidak terlalu larut gitu, dan paling tidak mudah-mudahan tidak mendatangkan persoalan di belakang hari, monggo segera disimpulkan gitu. Mudah-mudahan yang bersangkutan hadir di web meeting ini, karena kalau berhubungan dengan sistem itu memang agak disiplin Bapak Ibu. Dulu sebelum ada sistem presensi fingerprint itu telat 1 menit 2 menit nggak masalah. Sekarang telat 1 menit aja sama, maksudnya telat 1 menit dengan telat 10 menit sama potongannya gitu kalau di sistem. Makanya kalau sudah bicara sistem itu memang konsekuensinya sekarang kaku, pastinya gitu. Nah, termasuk di sini monggo nanti yang belum ada, saya lihat ada yang belum mengunggah itu segera, karena rekaman uploadnya itu sudah tertulis di sistem gitu, kapan Bapak Ibu mengupload. Nah, nanti kalau dicek berdasarkan setting time gitu, nanti akan kelihatan gitu mana yang di luar jadwal, mana yang di dalam jadwal. Itu yang saya khawatirkan saja sebenarnya. Mudah-mudahan tidak ada, tapi peluang untuk dicek bisa sangat tinggi. Monggo, itu yang belum kita tunggu, masih kita tunggu. Secepatnya, terlebih ini sudah hari terakhir untuk modul pengembangan perangkat nih. Hari terakhir, besok hari Ahad jeda. Bismillah buat Bapak Ibu, beberapa yang masuk angin gitu ya. Kemarin ada yang Japri gitu masuk angin. Ya mudah-mudahan hari ini bisa kembali fit, besok bisa istirahat, Senin bisa memulai dengan lebih fit lagi. Doa saya Bapak Ibu semua tetap sehat. Yang kemarin sempat masuk angin juga segera kembali pulih. Ini di chat juga ada beberapa menyampaikan Pak Wahib gitu. Mudah-mudahan segera pulih kembali, sehat kembali. Matan Bapak Ibu. Nah, sekarang yang berhubungan dengan refleksi modul 8. Memang masih ada beberapa waktu sampai nanti malam pukul 23.59. Namun demikian, mungkin ada beberapa hal yang ingin dikomunikasikan, silakan. Tadi ada yang kemarin sebenarnya, atau kemarin saya lupa, saya balasnya tadi pagi. Ada yang menginformasikan ke saya, terima kasih. Nama videonya kemarin 1 dan 1 sudah saya ganti menjadi 1 dan 2 di LMS-nya itu. Gitu. Matur nuwun Pak. Saya lupa namanya, saya di grup WA itu ada yang mengingatkan. Itu sudah saya rubah menjadi video 1 dan video 2. Angkatan Bapak Ibu, terus kemarin ada yang nanya juga, boleh tidak memberikan komentar kepada RPP teman-teman yang sudah diupload di forum diskusi yang memang bukan tanggungannya. Seumpama saya tugasnya mereview perangkatnya Bu Yeni, tapi di grup itu ada perangkat-perangkat yang lain, punyanya Pak Abdul Wahid, punyanya Pak Joko gitu kan. Nah, boleh nggak saya mengomentari atau memberikan masukan untuk punya teman-teman tadi? Boleh Bapak Ibu, silahkan.
Jadi kalau mau memutar yang lain diizinkan. Namun yang wajib secara detail, termasuk secara ya spesifik detail lengkap untuk diunggah, nanti adalah yang memang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu untuk mereview. Yang lain bisa menjadi referensi untuk reviewernya, gitu. Silahkan, gitu. Saling memberikan masukan itu justru lebih baik menurut saya. Hanya yang menjadi tanggungan reviewnya itu harus menjadi fokus utama dan komplit dan detail. Gitu. Jangan sampai nanti fokus ke yang lain yang menjadi fokus reviewernya malah tidak komplit dan tidak detail. Itu saja catatannya. Makatan Bapak Ibu, sekali lagi monggo jika ada yang ingin dikomunikasikan terkait modul 8 atau modul pengembangan perangkat secara umumnya, silahkan kita refleksi, murni refleksi sekarang. Karena sudah di akhir modul, kita lakukan refleksi. Mungkin ada yang ingin menyampaikan terkait, ya masukan boleh, atau kendala yang dihadapi boleh, atau hal positif yang didapat boleh, monggo Bapak Ibu sekalian. Joko nampaknya mau menyampaikan sesuatu nih. Kode-kode ini. Bapak. Monggo Pak Joko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya hanya ingin sekedar merefleksi pada pembelajaran review ini, Bapak ya. Maaf agak kurang jelas Pak Joko atau yang lain? Saya yang nggak jelas atau yang lain? Sebentar ya, Pak. Atau mungkin saya yang Halo, monitor. Jelas, clear. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin coba merefleksi dalam pembelajaran ini ya, Pak. Yeah. Dari tugas pekerjaan LK kemarin, kita diminta dalam LMS untuk mereview ada perangkat pembelajaran kita sendiri, kemudian ada dua tayangan video yang menurut saya juga ada perbedaan dan persamaannya. Di sini saya memiliki gambaran bahwa nanti kita ketika melakukan PPL harapannya mungkin diminta untuk membuat video ya kurang lebih harus sempurna gitu Bapak. Saya tangkap seperti itu. Untuk hari ini meskipun juga pembelajaran, saya kira ini merupakan pelatihan untuk kebelakangnya dalam pembuatan video seperti itu. Jadi kita diminta untuk melengkapi komponen-komponen yang ada untuk memberikan keterangan dalam video, kemudian memberikan pembeda antara kegiatan satu dan kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian menambahkan variasi-variasi di dalam video itu termasuk song atau musik atau yang lain sejenisnya lah yang bisa menambah kemenarikan dalam tampilan video tersebut. Kemudian kaitannya dengan perangkat pembelajaran, karena di LMS kemarin kita hanya diminta untuk share RPP. Jadi kita mungkin sebatas pemahaman dalam review sebuah perangkat pembelajaran terutama di RPP itu Bapak. Padahal ternyata tugas kita setelah kita melihat LK-nya tidak hanya RPP, tetapi ada LKPD, ada media ajar, ada bahan ajar, bahkan sampai dengan evaluasi pembelajarannya. Nah, di sini ada hal yang menarik Bapak. Kita diminta untuk menilai sebuah perangkat pembelajaran ya mungkin saya sendiri nih itu belum begitu memahami apa yang harus dinilai, jadi seperti itu. Misalkan saja kaitannya dengan tujuan pembelajaran, mungkin ABCD-nya belum masuk atau tipeknya belum masuk ataupun outputnya belum ada. Secara kita sendiri belum memahami dan mengerti betul apa itu hot, apa itu TPACK, apa itu ABCD. Nah, rumusan-rumusan seperti itu kalau kita tidak paham, tentu kita juga akan kesulitan dalam
Nah, kemudian kita juga merujuk ketika setelah melihat RPP teman kita atau perangkat teman kita jadi berangan-angan, oh iya RPP saya kemarin kok belum seperti ini ya, kok belum muncul ya, seperti itu Bapak. Jadi sangat menarik sekali bagi saya. Mungkin review ini memang betul-betul topik yang membangun nantinya ke depan untuk tugas-tugas selanjutnya, terutama nanti dalam pelaksanaan PPL. Terus kaitannya dengan video kemarin saya agak menyesal Bapak dalam video saya sehingga resolusinya lebih kecil. Harapannya kemarin dengan resolusi kecil ketika saya unggah di YouTube ataupun saya kirimkan itu biar lebih mudah. Tapi ternyata di sini ketika kita mengerjakan LK review, oh ternyata kok resolusi juga menjadi poin dalam penilaian itu ya. Itu Bapak menurut saya refleksi dari saya. Terima kasih Bapak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Joko niki di daerah mana Pak Joko? Saya lupa kemarin. Saya di daerah Kudus Bapak. Oh nggih. Iya. SD nggih. SD ya, SD 4 Soco. Negeri ya. Soco ya. Soco. Oh. Soco nggih. Atur nuwun Pak Joko. Oke, ya banyak hal yang sudah disampaikan Pak Joko. Terima kasih. Itu jadi catatan buat kami, buat saya dan Bu Yeni. Itu ya saya setuju gitu apa yang disampaikan Pak Joko hasil refleksinya. Jadi bahasa lainnya saya membahasakan bahasa lainnya adalah Bapak Ibu diminta bertukar peran atau berperan ganda gitu ya. Yang kemarin sebagai pemain, kalau dalam sepak bola itu Bapak Ibu sebagai pemain, sekarang Bapak Ibu sebagai pemain sekaligus sebagai komentator gitu kan. Terkadang kan komentator itu kan menjadi, kalau dalam sepak bola itu kan menjadi lebih enteng daripada pemainnya. Harusnya gini, harusnya gitu gitu. Nah, akhirnya saat kita sekaligus jadi pemain dan komentator tuh, oh iya ya ternyata ada hal-hal yang baru, mungkin ada hal-hal sudut pandang yang baru saat menjadi komentator dan saat menjadi pemain. Nah, kedua-duanya Bapak Ibu sekarang lakukan, mudah-mudahan bisa mengutuhkan sudut pandang, bisa menyempurnakan sudut pandang dari yang Bapak Ibu kerjakan dan diharapkan bisa meningkatkan kompetensi gitu. Paling tidak belajar itu kan mulai dari kesadaran atas beberapa hal yang perlu dilengkapi ya. Paling tidak itu tahu oh kurang ini, kurang itu gitu. Paling tidak itu menjadi kesadaran awal untuk nanti langkah selanjutnya ada aktivitas review dan PPL. Betul sampaikan Pak Joko, nanti PPL juga Bapak Ibu akan melakukan ini. Tapi dalam konteks real, pembelajaran real, kalau ini kan micro teaching, partnernya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kalau PPL nanti, maka audiennya memang siswa Bapak Ibu sekalian. Sangat memungkinkan atau sangat mungkin terjadi nanti ada hal-hal yang tidak seperti real, tidak seperti yang Bapak Ibu lakukan di sini. Maka nanti bisa dikomunikasikan dengan pendamping PPL-nya, bagaimana memberikan solusi terhadap kondisi sosial di masing-masing lingkungan Bapak Ibu sekalian. Itu nanti aja, biar tidak terlalu membebani aktivitas yang sekarang. Matur nuwun Pak Joko sekali lagi. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan, silahkan. Melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Joko. Pak Wahib, monggo. Pak Wahib dulu, Pak Bisri dulu. Pak Bisri dulu Pak Wahib. Nah, ini suaranya masuk dulu Pak Bisri, tapi gambarnya Pak Wahib tadi sudah ting-ting gitu. Pak Bisri ini. Tapi kalau saya belakangan juga tidak masalah. Monggo Pak Bisri dulu aja. Oke, sudah terlanjur saya bilang Pak Bisri dulu tadi. Oke, sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Bapak mungkin hanya sedikit mau menyampaikan tanggapan tadi Pak Partono tentang perangkat pembelajaran RPP yang dimana RPP tersebut harus memuat unsur-unsur PPACK ataupun HOT ataupun model dan metode yang digunakan. Yeah. Setidaknya untuk mereview kita juga harus memiliki tabel itu yang kemarin saya coba untuk mencarinya.
Mungkin juga Bapak Ibu sudah mempunyai tabel-tabel hot. Bagaimana RPP ini bisa dikatakan sudah memenuhi syarat hot atau masih lot atau sudah menggunakan model pembelajaran yang ini dan itu. Ini coba saya tampilkan untuk tabelnya. Kemarin kebetulan saya cari di modul 4 pedagogik itu dapat. Nah, tampil nggih Bapak Ibu nggih. Wah, subhanallah. Sampun kelihatan nggih. Nah, ini kemarin saya coba mencari di modul 4, kemudian saya ambil untuk tabel-tabel yang diperlukan untuk mereview perangkat pembelajaran terutama RPP. Nah, untuk kaitannya dengan di sini kan sudah dijelaskan C1 itu bentuk bahasa kalimatnya seperti apa. Misalkan untuk kata kerja operasionalnya adalah menyebutkan, mendaftar, mengulang, meniru dan terus dilanjutkan C2 itu termasuk dalam lots. Kemudian C4, C5, C6 pengetahuan metakognitif untuk kata kerja operasionalnya sebagai berikut. Nah, membandingkan, memeriksa ini termasuk hot. Nah, ini kemarin saya coba diskusikan dengan salah satu teman itu, kemudian saya coba mencari sendiri, ternyata dapat seperti ini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu untuk masukan dari saya terkait dengan jawaban pertanyaan Pak Partono tadi, apakah untuk tujuan RPP sudah memenuhi tujuannya atau sudah memasukkan unsur-unsur C1 sampai C6-nya, mungkin bisa mengacu pada tabel ini. Tapi juga untuk saya pribadi kemarin waktu membuat RPP juga belum memasukkan ini. Tapi mungkin juga ada teman-teman yang juga sudah memasukkan unsur-unsur tersebut. Kemudian untuk di sini karena saya sama dengan Bapak Partono kemarin waktu membuka LMS itu ternyata di LMS atau di LK-nya juga bukan hanya RPP yang harus direview. Misalkan seumpama kalau milik saya RPP-nya sudah tidak ada unsur hotnya, maka otomatis media yang saya buat atau bahan ajar berupa handout yang saya buat juga sebagian besar juga tidak terdapat unsur hot. Kemudian di LKPD-nya mungkin juga tidak ada unsur hot. Nah, karena kemarin pagi saya tidak bisa ikut meeting, mohon maaf. Mungkin di hati saya itu ada gambaran seperti ini, Bapak. Jika yang direview itu hanya sebuah RPP, maka ke depannya kita akan juga mengalami kendala. Semisal kalau hari ini yang direview hanya RPP, maka LKPD, handout, medianya ternyata kan juga masih keliru, Bapak. Dan itu akan menjadi akan menjadi sebuah kekonyolan ketika nanti kita praktek di lapangan bersama anak-anak. Nah, ini kemarin saya juga dapati ada beberapa bentuk-bentuk untuk evaluasi yang sudah mengandung unsur-unsur hot, TPACK dan sebagainya. Mungkin itu jawaban saya terkait dengan pertanyaan Bapak Partono tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa yang saya catat ini, mudah-mudahan ini perlu saya klarifikasi nanti. Ini kan diskusi ya, komunikasi saja. Sebelum ke ngapunten Pak Wahib tadi ini saya persilahkan dulu Bu Yeni gitu, nanti dari dua yang tadi atau ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait aktivitas pengembangan perangkat ini khusus umumnya atau di modul 8 secara khususnya. Monggo Bu Yeni. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Nah, ini visual saya selama 12 hari hanya radio. Jadi saya
Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah diberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah selama 12 hari ini, alhamdulillah sekali saya banyak belajar dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen. Alhamdulillah pelajaran yang saya dapatkan luar biasa. Lalu yang kedua, selama 12 hari ini juga saya menjadi terbuka bahwa guru-guru SD itu luar biasa sekali memang. Sudah dari dulu luar biasa, Pak dosen juga luar biasa. Cuman kami audiensnya kecil-kecil, imut-imut Pak, dibandingkan dengan dosen. Itu kan siswa udah bisa mandiri ya Pak. Itu ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga terkait bukan review ya, terkait perangkat pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Tentang HOTS dan lain-lain. Kebetulan kemarin itu kan saya melihat yang evaluasi. Evaluasi itu kemarin saya ada beberapa mungkin, ini udah hot, ini udah belum, ini belum. Nah itu kan bisa dilihat ketika membuat kisi-kisi Bapak. Mohon maaf ini saya langsung review, langsung poin ya Pak. Itu di kisi-kisi, ketika di kisi-kisi itu kita mencantumkan level kognitif, maka kita akan tahu itu sudah seberapa hot gitu Pak. Ketika baru sampai C1, oh berarti ini masih ini masih perlu pengembangan misalnya. Oh, kita kembangkan lagi misalnya di C2, C3 sampai C selanjutnya seperti itu. Lalu itu sedikit saja dari saya. Lalu untuk yang aspek pengamatan sosial itu tidak semua harus dicantumkan, tetapi disesuaikan dengan KD yang Bapak Ibu sedang lakukan di RGP tersebut. Jadi tidak terlalu banyak nanti mengamatinya. Pengamatan itu kan selama 1 semester nggih. Nanti tiap KD nanti ada aspeknya sendiri-sendiri seperti itu. Mungkin itu aja untuk yang perangkat pembelajaran, untuk media dan lain-lain. Kemarin sepertinya sudah direview sama Bapak Ibu dosen. Lanjut Bapak Rahil dan Bapak Ibu guru PPG gelombang 4. Karena ini hari terakhir dan saya tidak bisa mengikuti Google web meeting ini sampai selesai karena berbarengan dengan jadwal ngajar saya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama 12 hari ini jelas saya banyak kesalahan, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Sekali lagi mohon maaf dan matur nuwun yang setulus-tulusnya. Nah, Pak Ragil, terima kasih sudah belajar banyak. Tapi ada sedikit yang mau saya sampaikan untuk Ibu Yeni. Monggo Pak. Mohon maaf. Baru kali ini kami bisa melihat wajah Ibu Yeni. Terima kasih. Satu hal yang ingin saya sampaikan itu kan ketika kita membuat perangkat pembelajaran kemarin, terutama itu waktu pembuatan evaluasi. Nah, sedangkan untuk pengamatan aspek sosial itu kan tidak semuanya ada di muatan mata pelajaran. Nah, itu juga yang menjadi kebingungan kami ketika membuat evaluasi pembelajaran kemarin. Loh, misalkan saya yang muatan pembelajarannya itu IPA dan matematika misalkan seperti itu. IPA dan matematika, terus saya mengambil penilaian sikap atau KI 2 dan KI 1-nya itu dari mana? Itu juga menjadi kebingungan. Nah, alhamdulillah pagi ini Bapak Ibu Yeni khususnya sudah menjelaskan secara jelas mungkin bagi saya, kalau kemarin masih bingung tapi sekarang sudah jelas. Matur nuwun Ibu Yeni dan terima kasih. Sami-sami Bapak. Sudah cukup Pak itu dari saya. Terima kasih sekali semuanya. Matur nuwun Bu Yeni, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa kepanggih di forum yang lain dengan kami, dengan saya dan Bu Yeni, bisa sambung silaturahimnya. Baik, saya lanjutkan, monggo kita akan Bu Yeni, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi disampaikan Bu Yeni atas beberapa penguatannya tadi. Saya mau memberikan respon dari Pak
Joko nih, Pak Tono, Pak Joko dan Pak Bisri tadi. Saya mudah-mudahan tidak salah menangkap gitu ya. Ini meluruskan saja karena ada beberapa pesan-pesan kok tersirat ada beberapa hal yang nampaknya perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerjakannya tidak hanya mereview RPP ya. Mudah-mudahan tidak hanya mereview RPP. Karena kan memang seperti di instrumen dan yang sudah kita sampaikan kemarin, yang direview adalah semua perangkat mulai dari RPP sampai dengan evaluasi. Di instrumen juga sudah dituliskan di sana formnya, jadi yang dievaluasi, bukan dievaluasi, di review, jadi mulai RPP sampai dengan evaluasi sesuai dengan kondisi di instrumennya, sesuai dengan ya instrumen item-item yang ada di instrumen tersebut. Itu. Nah, tadi beberapa, mudah-mudahan saya yang agak salah menangkap gitu ya, dari beberapa pesan dari Pak Joko dan Pak Sri tadi. Ini mudah-mudahan tadi hanya sekedar diskusi, tapi aktivitas realnya memang Bapak Ibu memang sudah mereview dari RP sampai dengan evaluasi. Hanya kemarin ada pertanyaan, apakah semuanya wajib diupload di forum diskusi? Saya jawab tidak. Tidak harus semuanya diupload di forum diskusi. Namun yang direview semua perangkat. Kalau yang wajib diupload di forum diskusi adalah hanya RPP-nya saja. Selebihnya bagaimana? Monggo. Kemarin juga saya sampaikan, jika memang lebih mudah untuk disampaikan atau diupload di forum diskusi jauh lebih baik. Jika memang itu membawa kesusahan atau susah nguploadnya, terlalu berat, terlalu filenya terlalu besar dan seterusnya, monggo bisa menggunakan platform yang lain. Saya ini mudah-mudahan saya meluruskan, menyampaikan ulang gitu, nggih. Khawatir ada 1-2 dari 35 guru ini, ada 1-2 yang pemahamannya mengarah ke sana. Saya hanya memberi menyempurnakan saja. Khawatir ada 1-2 saja dari 30 katakan, ya, mudah-mudahan tidak ada tingkatan. Jadi semuanya mudah-mudahan sama, yang di pemahamannya sama dan aktivitasnya sama. Yang direview adalah semua perangkat mulai dari RPP sampai dengan evaluasi. Instrumennya juga seperti itu, di instrumen juga sudah ada di sana. Nah, hanya yang diupload saja mana, nah itu kita berikan kelonggaran hanya RPP-nya saja. Makatan Bapak-bapak semua, Bapak Ibu semua. Tadi Pak Abdul Wahid nampaknya mau menyampaikan sesuatu. Nggih, Pak Bisri, Pak Joko. Terima kasih. Ini ya, menyempurnakan saja. Sebenarnya insya Allah semuanya sudah paham, hanya kan saya mengantisipasi. Gitu. Ada satu saja kan khawatir kasihan yang bersangkutan. Pak Abdul Wahid, monggo Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejak awal. Selanjutnya Bapak merefleksi kegiatan pembelajaran kami selama di modul F2 ini. Kebetulan memang untuk memperbaiki RPP atau bahan ajar kami kan memang banyak sekali Pak. Sebenarnya dari saya pribadi, mungkin teman-teman juga ingin sekali memperbaiki atau mereview perangkat-perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat, termasuk saya sendiri, karena jujur kita juga tetap tidak bisa sempurna Bapak. Nah, keinginan untuk kita terpenggalai oleh Pak yang tidak cukup. Nah, maka dari itu untuk mereview atau memperbaiki perangkat pembelajaran ini atau bahan ajarannya nanti di akhir waktu atau di salah satu hari ada waktu khusus untuk mereview belajar bersama-sama. Nanti kekurangannya di RPP itu di mana, di LKPD-nya di mana, di media ajarnya di mana, begitu Bapak. Terus yang kedua Bapak, berkenaan dengan mereview, kami juga sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Joko, Pak Bisri, bahwa ketika saya ingin mereview RPP atau bahan ajar lainnya Bapak, ini kami kesulitan pada
kegasian hot. Jadi selama ini saya juga bingung, wah ini yang namanya RPP atau bahan ajar yang betul-betul sudah terpenuhi konteks hot itu yang bagaimana. Tadi pagi juga saya sempat komunikasi dengan istri saya itu soal hot itu gimana toh Bu. Soal hot itu ya soal yang sulit itu belum tentu hot, karena sulit itu kan tidak berarti, tapi ternyata hot itu soal itu atau lembar kerja itu betul-betul memerlukan pemikiran kritis, nah, semacam itu. Jadi saya sendiri juga masih bingung Bapak untuk pemahaman pemenuhan TPAC dan HOT yang ada di perangkat pembelajaran ini. Harapannya ke depan nanti ada waktu hari itu Bapak untuk mereview, atau ada dari Bapak Ibu Pamong atau dosen memberikan gambaran jelasnya, oh RPP yang mengandung konteks HOT, TPEC itu seperti ini loh Bapak bentuknya. Terus apa namanya, semacam aturan-aturannya itu seperti ini. Terus bahan ajar seperti ini. Jadi nanti kami selama pembelajaran di F2 ini ada ilmu Pak. Oh nanti kalau membuat RPP itu seperti ini toh. Kalau membuat LKPD seperti ini, begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Matur nuwun Pak Wahib. Catatan saya satu dari komentarnya Pak Wahib ini. PPG ini mempererat hubungan antara suami dengan istri. Itu catatan saya itu tadi. Catatan penting saya itu. Jadi alhamdulillah gitu, berarti kan mempererat gitu ya, bukan malah merenggangkan gitu. Itu luar biasa ini catatan utama saya ini dari Pak Wahib ini. Oke. Gini Bapak Ibu, singkatnya nanti setelah ini Bapak Ibu akan ada rangkaian namanya review perangkat. Ini kan dulu bukan 10 hari ya. 10 modul awal dulu kan Bapak Ibu pendalaman materi dan pedagogik gitu waktu itu. Sudah lewat. Sekarang pengembangan perangkat 8 ya. 8 modul ini. 8 modul ini. Nanti setelah ini Bapak Ibu masuk ke modul rangkaian modul review perangkat. Nah, nanti secara detail Bapak Ibu bisa komunikasikan. Memang didesain secara tahap-setahap Bapak Ibu. Karena kan online, jadi memang biar tidak langsung satu saklek grup banyak gitu. Nah, dulu waktu PLPG memang iya, jadi langsung dikembangkan, direview dan seterusnya. Itu kalau tatap muka. Nah, sekarang kan online, maka tahapannya dibuat sedikit-sedikit ini biar memungkinkan capaiannya target capaiannya tercapai tadi Bapak Ibu. Ngoten Pak Wahib. Jadi memang nanti ada sesi review perangkat khusus setelah ini hari Ahad Bapak Ibu istirahat, diselehke semua pikirannya gitu ya. Diistirahatkan semua pikiran terkait ini biar nanti Senin fresh. Nah, Senin itu Bapak Ibu masuk pengembangan perangkat. Rangkaian review perangkat. Nah, itu nanti dialogkan. Nah, Bapak Ibu yang tadi kemarin belum lengkap, silahkan dilengkapi mungkin gitu. Nah, nanti di review itu akan ada masukan, komunikasi, dialog terkait perangkat, semua perangkat tadi. Mulai dari RP sampai dengan evaluasi gitu, khusus untuk perangkat pembelajaran. Gitu Bapak Ibu. Nah, video seperti ini akan digunakan nanti waktu PPL. Tadi sampaikan Pak Joko nggih nampaknya PPL. Gitu. Jadi videonya akan Bapak Ibu gunakan untuk praktik. Ini memang latihan membuat video dan nanti praktik realnya di PPL. Katen Pak Wahib, insya Allah akan ada forum untuk dialog secara mendalam tentang itu. Katen. Selain tadi sudah diberikan bocoran dari Pak Bisri tadi tentang taksonomi belum ya, tentang kognitif. Kata kerja operasional yang kognitif, yang mana yang hot, mana yang lot gitu. Taksonomi belum Bapak Ibu bisa search di Google gitu taksonomi belum. Kalau yang kognitif ada, afektif ada, psikomotor ada. Nanti ada kata kerjanya atau kata kerja operasional taksonomi belum gitu. Nanti kata kunci itu nanti akan insya Allah banyak muncul itu tentang indikator-indikator penggunaan kata kerja sesuai dengan level kompetensinya. Itu bocorannya nanti secara detail akan lebih sesuai dengan
perangkat Bapak Ibu, karena nanti dibagi per kelompok kecil insya Allah. Makaten Pak Wahid, Bapak Ibu semua, terima kasih sangat niki atas atensinya, atas komunikasinya. Saya senang sekali ini di kelas ini ada banyak diskusi dan informasi penting buat saya. Makaten, adakah yang ingin disampaikan atau direspon itu? Kalau ada yang disampaikan baru, monggo. Kalau nggak ada, mungkin bisa merespon dari tadi yang sudah menyampaikan sebelumnya. Pak Bowo, kayaknya ini mau menyampaikan Pak Joko, Pak Bowo. Ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko jika mau menyampaikan respon, boleh. Pak Bowo, monggo Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, untuk unggahan terakhir kan ada 2 Pak. LK apa? Kelengkapan review perangkat sama review video. Okay. Itu perlu diunggah lagi untuk RPP-nya bersamaan atau tidak, seperti itu, Bapak? Terima kasih, Hatur Mawon. Kalau videonya kan sudah ada di LMS, jadi tidak perlu mengunggah videonya. Nah, kalau yang perangkatnya cukup RPP-nya mawon yang diunggah di perangkat itu. Jadi ada 2 LK yang diunggah ya, beserta 1 RPP dari yang Bapak Ibu nilai, bukan RPP-nya Bapak Ibu sekalian. Katakan saya menilai punyanya Pak Bowo, yang saya unggah adalah RPP-nya Pak Bowo. Halo, Pak Bowo? Nggih, Bapak, matur suwun. Nggih, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu yang lain menawi mewakili Pak Bowo, mewakili Bapak Ibu yang lain. Oh iya, Bapak. Nggih, Pak Joko. Ya, untuk memperkuat apa yang disampaikan Pak Jokowi Bowo. Oh, Jokowi tadi gimana? Sama Joko nih. Nanti kita mengunggah ada tiga file ya Pak ya. Mungkin 1 RPP, kemudian 1 review perangkat tersebut, atau ditambah dengan review dari video tersebut, Bapak. Leres Pak Joko. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Bukan atau dan gitu Pak. Dan. Terus ada 1 lagi Bapak. Ini terkait review video. Nah, ini kan dalam teknik pengambilan gambar. Nah, ini yang kita bicarakan kan tentang pembelajaran daring. Dan hampir semua ya, bukan rata-rata lagi tapi hampir semua itu menggunakan sistem pengambilan gambar model rekam layar, Bapak. Jadi tidak ada tidak ada variasi dalam teknik-teknik pengambilan gambar seperti itu, tidak seperti apa yang dicontohkan di dalam LMS. Jadi mungkin nanti ada beberapa teman-teman dalam menyoroti kaitannya teknik pengambilan gambar mungkin juga sama. Terus kemudian di dalam LK review video, apakah kita perlu mencantumkan di dalam file tersebut, mungkin di atas ini, ini file video yang kita review, mungkin kita mencantumkan link di dalamnya atau di atasnya lembar tabel review kita, Bapak, untuk memperjelas video ini yang kita amati seperti itu. Oke, sudah Pak Joko? Aman, Bapak. Oke. Untuk video, kalau saya gini aja, karena itu materi dari Ustaz, ya untuk tadi memang dua-duanya memang bukan online ya. Kalau bahasa saya gini aja, itu ya sudah, itu meringankan tugas Bapak Ibu untuk mereview gitu aja. Karena jelas-jelas tidak online kan ya dianggap dinikmati, disyukuri gitu, lebih mudah untuk mereview karena sudah pasti bukan online, jadi nanti ada banyak hal yang secara penilaian lebih mudah, untuk statementnya lebih mudah. Pertama itu, saya juga tidak mau merubah itu, karena kan nanti kalau saya rubah menjadi lebih baik ya ada aktivitas yang Bapak Ibu harus cermati secara detail kan gitu. Saya menganggapnya sudahlah, biarlah ini bonus buat Bapak Ibu gitu, karena jelas-jelas aktivitas di sana juga bukan online. Pertama itu. Yang kedua, Pak Joko, tidak perlu disampaikan linknya karena kan videonya sudah ada tuh di LMS-nya. Bapak Ibu semua kan mereview 2 video yang sama itu. Hanya perlu disebutkan nanti kan di review yang terakhir, kesesuaian video tersebut online atau offline kan ada itu yang instrumen ketiga dari instrumen di
Di instrumen review video itu kan ada 4. 1 teknisnya, 2 komponen pembelajarannya, 3 dan 4 ini kan untuk video 1 dan video 2 sama-sama tentang kesesuaian video tersebut dengan aktivitas daringnya. Nah, yang hanya di yang 3 dan 4 nanti kan ada video 1 dan video 2. Nanti cukup disampaikan aja ini video 1 dan video 2. Di video di LMS itu sudah saya namanya sudah saya rubah jadi video 1 dan video 2. Gitu saja, nanti disesuaikan mana lembar kerja untuk video 1, mana lembar kerja untuk video 2. Gitu mawon. Selebihnya tidak usah disebutkan LMS-nya karena sudah ada di sana. Gitu. Dan untuk yang lembar kerja 1 dan 2 kan sudah ada video 1, video 2. Jadi kelebihan video 1 bagaimana, video 2 bagaimana. Kekurangan video 1 bagaimana, video 2 bagaimana. Cukup menggunakan itu saja, video 1 dan video 2. Ya, masih Pak, saya masih agak kurang paham tentang tugas nanti yang diunggah Bapak tentang review video. Jadi untuk review video ini yang kita review selain apakah video teman kita yang kita review itu atau kita hanya mengirim LK yang ada di LMS itu Bapak, video yang ada di LMS itu. Jadi kan sudah ada instrumennya nggih, instrumen penilaian video. Ada 4 tabel lah kurang lebih gitu. 4 item atau 4 tabel di sana. Gitulah, berdasarkan 4 tabel yang ada di sana Bapak Ibu menilai video yang ada di LMS, 2 video yang ada di LMS itu. Oh, berarti saya kan ada itu di lembar diskusi itu, di lembar diskusi video itu kan sebelum di form diskusinya kan ada 2 video itu kanan kiri niku. Ya, itu yang Bapak Ibu nilai, review maaf. Yang Bapak Ibu review 2 video tersebut. Cukup itu saja. Nggak usah menggunakan video yang lain. Saya salah menafsirkan Bapak. Kemarin yang saya review kita Bapak. Oh, boten. Cukup video yang ada di situ saja. Oke, terima kasih Bapak. Alhamdulillah malah sudah dikomunikasikan. Jadi meluruskan biar meluruskan dari apa yang mau dilakukan ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Saya tegaskan yang di-review bukan video produk punyanya Bapak Ibu atau produk temannya Bapak Ibu, bukan. Namun video yang ada di LMS. 2 video yang ada di LMS itu. Video tentang pembelajaran. Di situ ada 2 kanan kiri di item nomor 8.12.2.3 kegiatan 2 menganalisis rekaman video praktik pembelajaran. Di sana ada 2 video praktik pembelajaran 1 sama video praktik pembelajaran 2. Itu saja yang Bapak Ibu review, bukan nilai review. Assalamualaikum. Ngaten Pak Joko nggih. Monggo berikutnya Bu sinten iki? Bu Afri, Pak. Bu Afri silakan Bu Afri. Mau tanya Pak, berarti yang dinilai itu di review ya? Yang di review itu teknis pengambilan videonya atau substansi di dalam videonya Pak? Mohon diterangkan kembali. Kayaknya Pak Joko bisa jawab ini kayaknya. Monggo Pak Joko dijawab. Kayaknya Pak Joko jawab. Di dalam lembar kerja review. Di dalam lembar review analisis video itu kan sudah ada keterangan mungkin di tabel yang pertama itu terkaitan hanya tentang teknik pembuatan videonya. Misalkan teknik pengambilan gambarnya seperti ini, kemudian resolusinya seperti ini. Itu yang harus kita komentari. Kemudian kolom kedua itu adalah isi daripada video itu, yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan. Mungkin ini tujuan pembelajarannya belum muncul, ini kurang penutupnya, atau ini tidak memberikan stimulus kepada anak, tidak memberikan simpulan kepada anak, seperti itu yang kedua kemarin. Kemudian yang berikutnya tentang perbedaan kalau tidak salah, perbedaan di awal. Kesesuaian. Ya kesesuaian itu. Mungkin seperti itu dengan Bapak. Online. Terus kaitannya dengan tugas yang seperti ini Bapak, maksudnya tentang review video yang ada Bu Yeni, Bu Afri, maaf. Oke. Pun Pak, sudah jelas. Oke. Sampun Bu Afri direspon dulu.
Nggih, Pak, sampun. Oh, ngeten. Matur nuwun Bu Afri, Pak Joko Nuwun. juga matur nuwun. Iya, Pak Joko Bapak. ada yang mau tambahkan tadi atau Iya, mau nambahkan sedikit, Pak. Nggih, Kemarin monggo. saya kalau yang untuk video di LMS itu sebetulnya sudah saya mencoba saya review, Bapak. Nggih. Tetapi hasil reviewnya itu sudah terlanjur saya unggah di forum diskusi tentang review video yang kedua. Hasilnya, Bapak. Mulai dari awal sampai akhir. Terus, nggih. Apakah itu nanti harus saya unggah lagi ya seperti itu ya? Untuk tagihan. Nggih, saya menyikapi yang Bu Afri dulu nggih, yang Bu Afri. Nggih, kurang lebih seperti itu Bu Afri yang disampaikan Pak Joko. Jadi sudah secara kompetensi sudah pantas jadi instruktur PPG Pak Joko gitu. Jadi Masih jauh, Pak. jadi seperti yang saya Pak Joko tadi ada beberapa instrumen sesuai dengan instrumen yang disampaikan Pak Joko tadi. Masalah yang terkait bukan masalah terkait yang Pak Joko terakhir, apakah mengunggah lagi? Monggo kalau memang mau diperbaiki dan diunggah lagi silahkan. Tapi yang jelas nanti kalaupun ada perbaikan, mau hanya diunggah di tugas akhir juga silahkan Bapak Ibu. Nanti diskusikan mesti harapannya memunculkan apa istilahnya pemicu untuk Bapak Ibu yang lain mendiskusikan apa yang disampaikan Pak Joko. Nanti kalau selebihnya kelengkapan yang lain bisa secara utuh bisa diupload di tugas akhir. Angkatan Pak Joko, Bapak Ibu yang lain, adakah yang ingin disampaikan? Mungkin ini Bapak sedikit mau menggarisbawahi dari refleksi pagi hari ini. Mungkin juga pesan bagi teman-teman, karena sistem model LMS kita ini dibuat step by step, sedikit demi sedikit. Nah, pesan untuk teman-teman, saya harap untuk tidak lelah, tidak putus asa di tengah jalan. Ibaratnya kalau kita berenang, kalau kita putus asa di tengah, maka kita akan tenggelam. Dan sekiranya lebih baik kita berjuang untuk mencapai ketepian. Walaupun tidak sampai tepi, istilahnya kita sudah segenap jiwa dan raga untuk mengerjakan, untuk melaksanakan tugas ini. Dan pada akhirnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menentukan hasilnya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ini sedikit penguatan mental dari saya dan juga untuk menguatkan diri saya pribadi khususnya. Terima kasih. Pak Bisri. Nggih. Matur nuwun, kurang lebih semangat mudah-mudahan semuanya diberi kekuatan, kesehatan, dijaga kesehatannya sampai akhir nanti. Itu yang paling penting salah satunya menurut saya. Dan mudah-mudahan saya dengar-dengar ada yang sudah opnam dan bagaimana itu, mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan saudara kita yang sama-sama satu angkatan ini segera sehat kembali, pulih kembali, diangkat penyakitnya, dipulihkan kembali, fresh seperti dia kala ngoten. Nampaknya ada beberapa saya dapat info kok gitu, mudah-mudahan infonya salah, kalaupun iya kita doakan bersama mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, segera sehat, dan Bapak Ibu semua juga dijaga kesehatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan Bapak Ibu, sekali lagi adakah yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan terkait modul 8 modul 8 ini. Pak Yuli mungkin Bapak Kepala Sekolah ada yang ingin disampaikan ini hari ini Pak Kepala Sekolah belum dengar suaranya saya Pak Kepala Sekolah nih, atau mungkin namanya sedang ngajar juga atau sedang sibuk di sekolah ini ngurus siswanya. Baik Bapak Ibu, menawi sudah atau tidak ada lagi yang ingin dikomunikasikan Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan menawi ya, karena ini juga sudah jam 9 lebih gitu. Mungkin Bapak Ibu perlu melanjutkan aktivitas-aktivitas yang lain, atau kalau saya lebih setujunya adalah kalau memang sudah selesai bisa segera dituntaskan biar ada waktu untuk Bapak Ibu istirahat fresh gitu, lebih memaintain waktu untuk kesehatan jangka panjangnya, karena ini masih ada beberapa tahap lagi sampai nanti PPL 2 gitu ya. Jadi harus betul-betul mengatur waktunya untuk istirahat gitu. Maka saya juga harus tahu diri, jika memang tidak ada yang perlu dikomunikasikan selama beberapa hari ini, 2 modul terakhir, jika ada yang kurang dari saya, pasti ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mewakili Bu Yeni tadi, Bu Yeni lebih lama lagi
modul nggih, 8 modul mendampingi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ada value, ada nilai, ada ilmu yang bisa diperoleh dari Bapak Ibu semua. Dapat kita pelajari bersama, dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bertemu di forum yang lain selain BPG, berkolaborasi di forum yang lain. Doa saya dan Bini, mudah-mudahan Bapak Ibu dijaga kesehatan Allah Subhanahu wa taala, terus sehat gitu, mengikuti program ini, dilancarkan aktivitasnya, dimudahkan dalam menjalani semua BPG ini, berkah semua aktivitasnya. Makatan dari saya dan semua goal lolos dari berhasil meraih status guru profesional. Kalau lulus itu saya agak sensitif, maksudnya maknanya bisa beragam. Berhasil meraih status guru profesional, saya kalau itu lebih pasti. Gitu. Amin. Makatan untuk Bapak Ibu semua. Kita cukupkan kita syukuri apa yang sudah kita lakukan di forum ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu semua, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua monggo silahkan dilanjutkan aktivitasnya.